Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Kalau orang sudah mati maka tidak bisa lagi beramal soleh kecuali kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang akan menjadi sebab pahalanya tetap mengalir, seperti sedekah jariah. Maka jangan ragu-ragu untuk kita berinfak di rumah Allah Ta'ala ini. Ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh atau solihah yang terus mendoakan orang tersebut. Di antaranya 3 hal yang sangat pokok, ya, yang walaupun kita sudah mati atau seseorang sudah mati, maka dia akan bisa terus mendapatkan apa? Pahala. Maka sekali lagi kita yang masih diberikan kesempatan, ayo semangat bersungguh-sungguh belajar, lalu berusaha memahami dan mengamalkan ilmu tersebut, bahkan berusaha untuk mengajarkannya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Kita masih melanjutkan sifat hamba-hambanya Ar-Rahman. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Berarti sudah berlalu dari kita 3 sifat. Sifat yang pertama apa? Orang yang tawadhu. Kalau ada orang yang ngomong tidak baik kepadanya, tidak dibalas dengan yang semisal, tapi dibalas dengan yang baik. Kemudian yang kedua apa? Menjaga sholat. Kalau dalam ayat disebutkan sholat malam. Kalau sholat malam saja dijaga, bagaimana lagi dengan sholat fardu? Anak-anak perhatian. Perhatikan, nggak tengok kanan, tengok kiri, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang takut dengan azab Allah, takut dengan neraka, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijaga dari neraka. Padahal mereka orang-orang yang baik tadi. Di antaranya tawadhu, membalas kejelekan dengan kebaikan, menjaga sholat, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, tapi takut dengan azab neraka. Ini ciri apa? Ciri kebaikan seorang hamba. Sebagaimana penjelasan Hasan Al-Basri, kalau orang mukmin menggabungkan antara kebaikan-kebaikan dan rasa takut. Kalau orang munafik menggabungkan keburukan-keburukan dan rasa aman, seolah nggak akan disiksa. Kalau orang yang baik, orang yang beriman, takut, masih takut. Jangan-jangan amalnya nggak diterima, jangan-jangan dosanya belum diampuni, begitu. Baik. Adapun sifat yang keempat, sifatur rabi'ah tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtiri. Pertengahan, sikap pertengahan mereka dalam nafkah, ya, dalam memberikan nafkah atau membelanjakan harta atau berinfak
bainal israfi wa taqtiri, antara berlebihan dan kurang. Apa kurang? Taqtir, bakhil. Jadi enggak berlebihan, tidak pula bakhil, tengah-tengah. Itu sifat yang keempat dari sifat hamba-hambanya Ar-Rahman. Jadi kalau berinfak, kalau memberi nafkah, karena infak ada dua, wajib dan sunnah. Nafkah ada dua, nafkah wajib, nafkah sunnah, ya. Itu tidak berlebih-lebihan tapi tidak bakhil, sedang-sedang. Qala ta'ala, qala azza wa jalla, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang apabila mereka berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tidak pula bakhil, dan mereka berada di antara pertengahan antara berlebih dan kurang tadi. Israf bahasanya, ya, israf dan taqtir. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa min awsafi ibadir rahman. Jadi di antara sifat-sifat hambanya Ar-Rahman adalah tawassutuhum fi babin nafaqati bainal israfi wat taqtiri. Adalah sikap pertengahan mereka dalam memberikan nafkah, mengeluarkan harta, antara berlebihan dan bakhil. Li'annahum alimu, karena mereka itu tahu betul, annallaha sayas'aluhum yaumal qiyamati an hadhihi ni'mati allati a'tahum iyyaha, bahwa Allah akan menanyai mereka pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang sudah Allah berikan ini kepadanya. Kama sahha, sebagaimana telah sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kedua kaki hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang yang pertama, umurihi fima afnah, umurnya dia habiskan untuk apa? Apa untuk main-main? Apa untuk belajar? Atau untuk beramal soleh? Atau untuk maksiat? Hal-hal yang mubah atau yang bermanfaat atau yang bermadharat akan ditanyai. Umurmu dihabiskan untuk apa? Belum geser kaki kita pada saat itu, sebelum ditanya ini yang pertama. Wa an ilmihi fima fa'al, yang kedua tentang ilmunya, seberapa dia mengamalkannya atau bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Jangan sampai hafal ini, belajar ini, tapi amalnya mana amalnya? Sehingga seolah seperti orang yang enggak pernah belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita semangat belajar, alhamdulillah, tapi harus diikuti dengan usaha dan kesemangatan untuk bisa mengamalkannya, ya. Duduk yang bagus, Le. Maju, enggak ngobrol. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga tentang malihi, apa mal? Hartanya. Kalau harta yang ketiga ini pertanyaannya
Berapa? Dua ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Ya. Kalau kita yang bertanya, yang mengejar ilmu, pertanyaannya satu, diamalkan untuk apa? Sudah diamalkan apa belum? Ya. Yang mencari harta ditanya dua, ya, dari dan ke, dari mana dan ke mana. Tapi ya kita semua butuh harta, sehingga apa? Ya sudah, cari usaha yang baik, lalu belanjakan dengan yang baik pula, karena memang kita butuh harta. Wa an jismihi fima ablah. Yang keempat akan ditanya tentang apa? Jismihi, jasadnya, badannya ini loh, digunakan untuk apa? Jasadnya digunakan untuk apa? Umurnya untuk apa? Ilmunya diamalkan kemana atau bagaimana mengamalkan ilmunya? Dan hartanya ditanya dua hal, dan ini yang menjadi pembahasan kita tentang harta itu. Fa'amma adamu israfihim. Hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis tentang kita akan ditanyai berapa hal? 4. Umur untuk dihabiskan untuk apa? Ilmu sudah diamalkan apa? Belum. Harta dari dan kemana dinafkahkan. Jasad atau badan kita digunakan untuk apa? Apa untuk mentaati Allah, atau untuk menzalimi makhluk, atau bahkan menzalimi diri sendiri? Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ciliknya tunggu itu kan. Ya. Fa amma adamu israfihim wa adamu taqtirihim fin nafaqati. Adapun bahwa mereka itu tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil dalam memberikan nafkah, fa innahum la yubadziruna fiha. Maknanya mereka tidak melakukan tabdzir. Tabdzir itu perbuatan, orangnya apa? Mubadzir, ya. Mubadzir itu orangnya. Perbuatannya apa? Tabdzir. Kalau dalam ayat innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir itu teman-temannya syaitan. Ya, mereka tidak melakukan tabdzir, tidak melakukan tabdzir, pemborosan, sehingga fayatajawazunal haddalladzi abahahu Allahu azza wa jalla min hajatihimul wajibati wal mustahabbah. Sehingga mereka tidak melampaui batas dari apa yang Allah bolehkan, dari hajat atau kebutuhan mereka yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib apa? Kalau anak-anak menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu itu butuh apa kalian? Ya, kata Imam Syafi'i apa? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Siapa tadi? Teruskan. Siapa tadi yang ngomong tadi? Teruskan. Illa bisittatin. Terus? Ayolah. Siapa yang ngomong tadi? Mana? Ya, lanjutkan. Ya. Kita nggak akan sukses dalam menuntut ilmu kecuali dengan berapa hal? 6 hal. Di antaranya apa? Yang kaitannya dengan ini. Bul wa bulghatin, biaya.
dana, ya, harus ada biaya supaya sukses itu keluarkan. Nah, kalau kalian belum bisa mengeluarkan, berarti siapa? Orang tuanya wajib mengeluarkan. Itu nafkah untuk anak-anak yang wajib, ya, mereka wajib menuntut ilmu. Sehingga apa? Dalam rangka menuntut ilmu itu ada yang wajib ditunaikan. Juga wal mustahabbah, yang sunnah. Atau kalau suami dan istri atau keluarga ada nafkah yang wajib, yaitu sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pangan, papan. Sandang pakaian yang bisa menutupi aurat, ya, dan yang layak gampangannya. Pangan yang membuat mereka sehat, kuat untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Papan, rumah, tempat tinggal, ya, enggak harus rumah yang kayak masjid kita ini, tentu tidak, ya. Tidak pula apa? Tidak pula harus rumah sendiri. Bisa rumah ngontrak, bisa rumahnya Pak D, rumahnya bapaknya, ya. Tapi apa intinya? Mereka berumah sendiri. Ya, di antara hak istri kita rumahkan sendiri. Ya, apakah rumah ngontrak, apa rumah bangun, rumah beli, rumah pamannya, rumah siapa yang bisa ditempati, silahkan. Itu wajib, ya. Kemudian al mustahabbah, misalkan apa? Nafkah yang mustahabbah, kebutuhan keluarga yang sunnah. Misalkan banana. Kalau kalian di sini ada bayaran bulanan, ada uang apa kalian di sini? Uang jajan, ya. Yang penting jangan uang jajannya banyak, yang wajib malah tersendat. Wah, ini bahaya, ya. Di rumah orang keluarga kita kadang-kadang butuh jajan ini, butuh jajan itu, jangan berlebihan. Butuh jalan-jalan wajib apa? Sunnah, untuk menyenangkan keluarga, ya. Sunnah jalan-jalan, tapi jangan apa? Jalan-jalan, rutin jalan-jalan, ya. Setiap kali jalan 500.000, sejuta misalkan, ya. Tapi untuk berinfak nanti dulu, ya. Saya masih punya apa? Rencana jalan lagi, ya, jangan. Itu berlebihan. Wa yuqabiluhu fit taqdir. Wa yuqabiluhu fit taqdir. Dan yang menjadi lawan berlebih-lebihan adalah taqdir, yaitu bakhil, kikir. Annahum yahrisuna 'alal infaqi lima la budda lahum minhu mimma yuqimu hayatihim, mimma yuqimu hayatahum wa yakunu zadan wa mu'inan li salahi akhiratihim. Jadi mereka bersungguh-sungguh, sekali lagi enggak berlebihan, enggak kurang, alias enggak bakhil. Yang bakhil gimana? Misalkan dulu pernah ada orang datang ke rumah saya mengeluhkan rumah tangganya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan seluruh kaum muslimin. Terus cerita kesana kemari. Di antara yang diceritakan apa? Saya sudah nikah dengan dia itu saat 7 tahun dan saya baru membelikan baju ya ketika temanten baru dulu. Masya Allah, 7 tahun dibelikan baju sekali istrinya itu. Masya Allah. Apa memang karena keadaan yang betul-betul gak ada, ya? Di antara sebabnya karena bakhil, takdir. Jangan, ya. Atau sebaliknya, jangan berlebihan.
ada model pakaian baru, belikan, ada lagi, belikan, ada lagi, belikan. Kenapa? Duitnya memang banyak, tapi ini berlebihan. Atau mungkin apa? Anaknya bisa dia beli makanan yang enak, yang segar, yang sehat, menguatkan jasad anaknya untuk kebaikan akhiratnya, semangat beribadah, semangat belajar, tapi enggak dibelikan. Kamu yang sabar ya Le, nduk, zuhud ya, kita makanannya kayak gini-gini aja ya, yang penting masih hidup itu lumayan. Nah ini namanya apa? Taketir. Akhirnya anaknya sakit-sakitan, walaupun sakit-sakitan itu enggak mesti karena itu, tapi di antara sebabnya dia mampu untuk beli yang sehat, yang menguatkan badan anaknya, mencerdaskannya dengan izin Allah, ya, tapi enggak mau, malah anaknya disuruh apa? Zuhud begitu ya, padahal zuhud bukan kayak gitu ya. Itu intinya sikap yang keliru. Wa hadza huwal wajibu 'alal muslim. Jadi yang tengah-tengah itulah yang wajib bagi seorang muslim, ayakuna wasatan fi umurihi bainal ifrati wat tafrit, yaitu tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan meremehkan atau kurang. Sawaun fi hadzal babi aw ghairihi min abwabid dini wad dunya, apakah dalam bab ini, yaitu dalam bab nafkah, atau selainnya dari bab-bab atau perkara-perkara lain, apakah urusan agama ataukah urusan dunia, nggak boleh berlebih-lebihan ya. Saya jadi ingat misalkan jadi khotib misalkan ya, jadi khotib jangan kurang. Misalkan apa? Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, khotib kok kayak gitu? Atau sampai jebol apanya? Jangan. Ya, sedang-sedang. Nah, yang Nabi itu kalau menjadi khotib, mata beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerah, suaranya diangkat seperti panglima perang. Panglima perang, ayo pasukan maju. Gimana kira-kira? Maju apa enggak? Ya enggak. Ya, atau sampai mengejutkan tadi, ya tidak. Dulu saya pernah sholat di belakang imam di daerah Wetanan sana ya, jauh. Sholat itu imamnya masya Allah, nggak pakai speaker, yang nggak pakai mic, tapi kayak membentak gitu, sampai kaget kita dulu rombongan ya, masya Allah, nggak begitu keras, tapi nggak berlebihan dalam semua urusan. Anak-anak ini mandi jangan masuk kamar mandi gerujuk krek sudah keluar, loh cepet sekali, nggak sabunan, nggak gosok gigi gitu. Jangan pula apa, sampai sebelahnya sudah 5 orang dia belum keluar, nggak boleh ya, dan seterusnya. Contohnya sangat banyak sekali tentunya ya. Fa'an Ka'b ibn Farrukh, dari Ka'ab ibn Farrukh, an Qatadah, dari Qatadah, an Mutarrif ibn Abdillah qal, dari Mutarrif ibn Abdillah berkata, khairu hadhil umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ini adalah yang pertengahannya. Sebaik-baik perkara ini adalah yang pertengahannya. Khairul umuri awsatuha wal hasanatu, dan kebaikan itu adalah baina as-sayyi'ataini, dan kebaikan itu adalah antara 2 keburukan. Wal hasanatu, kebaikan itu adalah antara 2 keburukan, 2 yang jelek. Faqultu li Qatadah, maka aku bertanya kepada Qatadah,
Mana Qatadah? Hadir? Maka aku bertanya kepada Qatadah, siapa ini? Ka'ab ibn Farrukh, ya. Ka'ab bertanya kepada Qatadah, mal hasanatu bainas sayyi'ataini, apakah kebaikan yang ada di antara dua kejelekan itu? Faqala, maka beliau mengatakan atau membaca, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau berinfak enggak berlebihan dan tidak bakhil, pertengahan, ya. Adapun kalau tadi melakukan tabdzir, boros, orangnya namanya mubadzir. Jadi mubadzir itu pelakunya, ya. Orang yang melakukan tabdzir itu tidak boleh, bahkan dikatakan oleh Allah temannya syaitan. Siapa itu? Orang yang membelanjakan harta bukan pada tempatnya, walaupun sedikit tapi bukan pada tempatnya, itu namanya apa? Tabdzir, boros. Tapi kalau misalkan ini masjid, itu lantai 2 kurang berapa lagi Ustaz? Ya paling tinggal kurang berapa itu? 300 juta ya kemarin. Misalkan 300 juta, ya sudah, saya yang 250 juta Ustaz. Boros apa tidak? Enggak boros, ya. Enggak boros. Silahkan, ya. Tapi kalau untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan dirinya walaupun sedikit, itu namanya boros. Seperti sering dicontohkan apa? Ada orang mau berangkat ke masjid, apa? Ya Allah, audud, ya, audud, merokok sampai teras masih walaupun sebatang, ya, sebatang apa sebutir, sebatang rokok, boros, ya. Taib. Karena itu membelikan atau membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Tapi kalau mau ini kurang berapa Ustaz? Ini sudah saya genepi, misalkan, silahkan. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, as-sifatul khamisah, bu'duhum an kaba'ididz dzunubi wa 'adzaimil asam. Jauhnya mereka dari dosa-dosa besar. Jauhnya mereka dari dosa-dosa besar. Allah berfirman dalam ayat yang ke-68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah yang tidak menyeru seorang atau satu Tuhan pun bersama Allah. Berarti syirik, orang yang tidak berbuat syirik, tidak menyeru ilah yang lain selain Allah atau bersama Allah, berarti tidak melakukan syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan hal-hal ini, dia akan mendapatkan dosanya, akan memikul dosanya. Jadi mereka jauh dari 3 hal ini dosa-dosa besar.
famin abrazi sifati ibadir rahmanil muttaqin ijtinabuhum kabairadz dzunubi wal atham. Jadi di antara sifat-sifat ibadur rahman yang sangat nampak, orang-orang bertakwa yang sangat jelas sifatnya itu adalah jauhnya mereka dari dosa-dosa besar ini. Wa qad khassallahu azza wa jalla fi hadha siyaqi thalathata kaba'ira bidzikr. Yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam konteks ini 3 dosa besar. Li'annaha a'zamul kaba'iri wa asyadduha 'alal itlaq. Karena 3 hal itu, 3 dosa ini adalah paling besarnya dosa, paling dahsyatnya, paling mengerikannya dosa, yaitu asyirku billah, berbuat syirik, wa qatlun nafsil ma'sumah, membunuh jiwa yang maksumah, yang terjaga alias nggak boleh dibunuh kok dibunuh, wazina. 3, mereka jauh dari 3 dosa besar ini. Fa amma syirku, apa itu syirik? Fahuwa muta'alliqun bihaqqillahi ala ibadihi. Syirik itu berkaitan dengan hak Allah yang merupakan kewajiban hamba. Anak-anak hafal semua hadis. Apa haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Haqqullahi 'alal ibad irfa'u aswatakum. Haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Insyaallah. Malu itu ada tempatnya ya syabab ya. Malu itu ada tempatnya. Kalau dalam hal ilmu jangan malu ya. Hak Allah adalah untuk diibadahi, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Hak hamba, kalau hamba enggak berbuat syirik, enggak akan disiksa oleh Allah. Wa huwa adzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu liman mata alaih. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi pelakunya kalau mati belum bertaubat darinya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa 48. Juga di ayat 111 An-Nisa juga innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Awalannya sama persis, akhirannya wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'ida. Yang ayat 48, siapa yang menyekutukan Allah dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yang ayat 111, siapa yang melakukan syirik atau menyekutukan Allah dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka semua ibadah, jenis-jenis ibadah harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Contoh syirik apa? Nah, kita semua sudah belajar tauhid untuk diamalkan. Kita semua sudah belajar syirik untuk ditinggalkan. Kalau diminta contoh, berikan contoh syirik, jangan begini. Ini orang yang belum pernah ngaji tauhid dan syirik. Saya Ustaz, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah wali, menyembah orang soleh, menyembah nabi. Ini satu. Contoh ini hakikatnya satu. Atau beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, beribadah kepada sampai 10 tadi. Bukan begitu contohnya. Gimana contohnya? Misalkan apa? Berdoa kepada ini tadi, beristighosah kepada ini tadi, 10 ini tadi, beristi'adzah kepada 10 ini tadi. Begitu.
Jangan apa? Menyembah ini, menyembah sampai menyembah bendera, menyembah kotak sampah, ini salah. Bukan kayak gitu ya. Tapi apa? Sujud kepada selain Allah. Misalkan kayak gitu. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, begitu. Paham tum? Tolabah ya. Jangan sampai kalau disuruh minta mendatangkan contoh syirik, contohnya gitu ya. Nanti bisa 1000, semua kalian tunjuk menyembah kipas, menyembah tiang, salah, bukan gitu ya. Yang kalau orang-orang yang belum pernah ngaji tauhid syirik, kalau ditanya kayak gitu ya, sampai menyembah apa saja tunjuk gitu ya, bukan ya. Itu kurang tepat ya. Itu hakikatnya satu tadi. Baik. Wa amma qatlun nafsil ma'sumah fahiya jarimatun syani'ah. Membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh itu adalah kejahatan yang sangat keji. Kejahatan yang sangat parah. Ya. Karena dia berkaitan dengan apa? Menghilangkan nyawa tanpa hak, juga menghilangkan apa? Menghilangkan kesenangan atau hak-hak yang mestinya bisa ditunaikan, bisa didapat oleh keluarganya. Keluarga yang dibunuh ini jadi terputus haknya gara-gara dia dibunuh, dan seterusnya keburukan-keburukan yang banyak. Kemudian zina perkara yang sangat buruk, sampai-sampai Nabi mengatakan idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman wa kana alaihi kadzullah fa idza qata'a raja'a ilaihi iman. Apabila seorang berzina maka keluarlah iman dari dirinya. Padahal apa? Keimanan itu asalnya seolah di atas kepalanya sebagai naungan, tapi kalau zina pergi imannya. Fa idzan qata'a raja'a ilaihi iman. Kalau dia tinggalkan perbuatan zina maka imannya balik. Imannya kembali kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kerusakan zina sudah sangat maklum ya. Maka kalau sering disampaikan, kalian anak-anak thalabah ini, para santri senang dengan santriwati, itu sehat. Yang enggak sehat, santriwan senang dengan santriwan, santriwati senang dengan santriwati. Dalam makna apa? Dalam makna syahwat ya. Kalau senang sesama muslim ya harus, kalian harus saling mencintai, kalian juga harus mencintai akhwat. Santriwati kalian cintai apa enggak? Dicintai sesama muslim, bukan cinta syahwat ya. Kalau cinta syahwat normal, tapi caranya yang benar ya. Jangan dengan cara yang tidak benar. Atau tadi laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan, ini enggak sehat ya. Yang sehat tadi, seorang laki-laki senang kepada seorang wanita ditempuh dengan cara yang sehat pula. Kalau enggak maka bahayanya sangat besar sekali. Setelah Allah menyebutkan 3 dosa ini, Allah kecualikan illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, lalu beramal dengan amal yang saleh. Yakni seandainya ada orang terjerumus kepada 3 dosa tadi, lalu melakukan 3 hal ini, 3 dosa tadi dan atau dosa-dosa yang lain, lalu dia melakukan tobat, beriman, dan beramal dengan amal yang saleh, maka apa? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat,
Allah akan mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mungkin anak-anak pernah dibawain enggak anak-anak ke pondok, ini dibawa ya, nanti dibuang di halaman pondok. Apa ini Pak? Pokoknya bawa aja. Ya apa loh ini apa? Itu tanah dari rumah kamu buang di halaman pondok supaya kamu betah. Ada yang pernah dibawain? Enggak ada ya. Oh, kalau di sana-sana banyak anak-anak supaya kerasan dibawain tanah dari rumah, dibuntel segini misalkan ya, pakai kresek atau buang di halaman sekolahan atau halaman pondoknya supaya kerasan. Ini apa? Syirik ini. Bertobat ya. Kalau bertobat Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, Allah akan menerima taubatnya, memberikan taubat itu kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari 3 dosa besar ini dan juga dosa-dosa yang lain, dan memberikan kepada kita hidayah taufik untuk mau bertaubat, berbenah diri dari segala dosa dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, para guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.